Wah, aku baru saja mendapatkan kemampuan super tembus pandang. Siang. Bahkan ada kemampuan super ruang juga, berarti aku bakal kaya dong. Namaku Lin Yun. Aku kerja 3 tahun lalu ditempatkan di area tambang giok jadi seorang Yemuksi. Giok Yemuksi harus diserahkan, hanya pecahan giok yang bisa dijual. Oleh karena itu, mereka juga disebut pencari giok. Sialan banget. Berani malas-malasan ya? Percaya nggak aku bunuh kamu? Kamu berani malas? Percaya aku tembak? Kamu, nyawa pekerja di sini nggak berharga. Mereka beneran berani bunuh orang. Wah, aku dapat kemampuan super tembus pandang. Sial. Ada juga kemampuan super uang, berarti aku jadi orang kaya dong. Siang harinya, aku mendapatkan kemampuan super tembus pandang, bahkan menemukan sebutir giok. Aku nggak yakin ini halusinasiku. Wah, aku beneran dapat batu ini. Kemampuan yang aku dapatkan bukan halusinasi. Batu ini ternyata... Aku remukkannya dengan tangan sendiri. Sial. Wah, beneran ada hijaunya. Dan kemampuan khususku ini bahkan termasuk kekuatan dewa loh. Buka pintu cepat. Cepat keluar. Maaf, perutku tidak enak. Sialan, cuma kamu yang banyak masalah. Cepat kembali tidur. Aku harus cari kesempatan kabur dari tempat ini. Kalau tidak, kemampuan khususku ini akan sia-sia saja. Berkumpul. Sapa Tuan 8. Halo Tuan 8. Halo Tuan 8. Halo Tuan 8. Ini siapa sih? Pamerannya mewah banget. Kamu bahkan tidak kenal dia. Ini Tuan 8 yang terkenal banget. Dia bos tambang kita. Pria tua di belakangnya. Dia anak buahnya. Mata hantu 7. Dia ahli dalam menilai batu mentah. Konon semua batu mentah asalkan melewati matanya bisa bedakan baik dan buruk. 8 dan mata hantu datang. Tujuannya adalah memilih limbah untuk dibuang dan membawa bahan yang bagus pergi. Aku bisa cari kesempatan dari sini. Mulai aja. Itu Tuan 8. Uang ini. Buang ini. Buang ini juga. Wah, ini bahan yang bagus loh. Sayang kalau dibuang. Kesempatan. Kan udah datang nih. Baik-baik aja di sini. Tuan 8, jangan dengarkan omong kosong si Yemuksi ini. Kamu tahu apa? Berani-beraninya bawa batu itu ke sini. Tuan 8, kamu. Iya. Kamu bilang batu ini bahan bagus. Bener kan? Betul. Bawa coba potong pakai mesin. Baiklah, aku percaya kamu sekali. Tapi kalau batu ini gagal dipotong, kamu harus mati. Kamu Yemuksi yang brengsek. Kamu ngerti ciri batu giok? Berani banget ngomong sembarangan. Batu giok itu tidak bagus. Tapi tidak apa-apa. Hati-hati di kehidupan selanjutnya. Tuan 8. Tadi malam sudah terbukti. Kemampuan khusus saya. Batu ini punya Jade. Guiyan Qi. Hey, gak peduli kamu salah kali ini. Kesempatan ini aku ambil. Pak Ba,
Ikuti, potong sesuai garis ini saja. Potong sesuai yang dia katakan. Baik, Pura-puranya bener-bener mirip banget sialan. kamu ahli membedakan batu ya. Kian adalah ahli identifikasi batu terkenal. Dia bilang tidak ada kesempatan. Anak ini celaka kali ini. Batu giok ini sudah dipotong. Ini bahan yang kamu sebut bagus. Di kehidupan selanjutnya, kamu harus hati-hati dengan mulutmu itu. Hei, tunggu sebentar. Apalagi yang kamu katakan? Pukulan ini tidak mengenai daging giok. Ini adalah jade hijau kaisar terbaik. Aku lindungi daging giok di dalam. Sekarang hanya perlu menggosoknya sedikit. Kita lihat jade hijau kerajaan. Sialan. Gak ada habisnya. Jangan dengar omong kosong. Diangkap dan tembak dia. Seret ke belakang bukit buat anjing. Biarkan dia menggosoknya. Si Tuan Delapan cuma ngomong ngawur. Jangan buang-buang waktu sama dia. Bunuh dia langsung aja. Lanjutkan urusan kita sendiri. Kita pergi ke Pasar Lion besok. Giok hijau digosok. Batu ini giok hijau, beneran? Itu tidak mungkin. Kalau dia punya pandangan hebat itu, bisa kita di sini bersenang-senang. Tuan Delapan. Giok hijau kekaisaran. Apakah Jade Imperial Green ini bagus? Ini benar-benar jade hijau kaisar. Kalau bahan ini dipotong sepenuhnya, paling tidak 200 juta kiatnya. Tuan, ini aku. Kamu hampir membuatku rugi 200 juta. Ampun Tuan Delapan, ampun. Ngomong aja, gimana ganti rugi? Tuan Delapan. Inilah negara Myanmar. Membunuh orang sama kayak membunuh anjing. Aku harus cari cara kabur. Aku juga bakal kayak dia nanti. Siapa namamu? Lapor Tuan Delapan. Namaku Lin Yun. Lin Yun. Baik, pekerjaan Gu Yanqi kamu kerjakan. Setelah selesai, datang ke villa ya. Ya. Kak Lin, ayo pilih batu mentah. Baik. Kecuali dia. Kalian semua keluar. Lin Yun, aku sudah menyelidiki kamu. Kamu orang Tiongkok, datang jauh-jauh ke sini. Tidak lain tujuannya cuma cari kekayaan. Nanti kamu bantu aku lihat barangnya. Aku beri gaji. Gimana? Walaupun jauh lebih baik dari Yemuxi. Gajinya cuma 20.000 yuan sebulan. Harus ambil risiko dibunuh kapan saja. Orang bodoh yang mau lakukan itu. Terima kasih, Tuan Ba. Tapi Tuan Ba, aku ingin kesempatan ambil batu giok di sini. Di Myanmar, kumpulkan batu mentah harus izin dari bos besar di sana. Kalau tidak, akan mendatangkan bencana maut. Hari ini jika Mianfo mengangguk setuju dengan kemampuan khususku, kamu akan segera sukses besar. Bahkan bisa saja punya kekuatan sendiri. Mingyun ya, aku suka kamu. Karena kamu sialannya serakah banget. Orang serakah bukan orang biasa. Oke, gue sialannya setuju sama kamu. Kasih kamu satu kesempatan. Terima kasih, Tuan Delapan. Hei, jangan dulu berterima kasih ya. Karena kesempatan ini, kamu harus berjuang mendapatkannya sendiri. Gue yang berjuang sendiri? Betul sekali. Pabrik gandum, kamu tahu kan? Itu di negara kita, Myanmar. Zona tak terjangkau semua kekuatan. Besok ada beberapa batu mentah bagus dilelang di sana. Kalau kamu bawa bahan bagus buat gue ya, gue bakal kasih kamu kesempatan ini. Sebaliknya, kalau kamu bikin gue rugi uang, kamu harus. Untungnya, gue baru bangun kekuatan super. Aku tidak mau terima. Pekerjaan ini wah, ini bukan Tuan Delapan ya? Kok datang lihat batu-batu sih?
Bahkan bawa 2 orang pengawal lagi. Apa musuhmu terlalu banyak sampai takut keluar rumah ya? Ke Dawei. Kalau ini di wilayahku, kamu sudah mati. Pak Delapan. Kalau kamu berani datang ke wilayahku, kamu juga bakal jadi mayat. Benar saja. 8 Buddha ini bermusuhan. Baru ketemu aja, suasana panas banget. Utamanya wilayah mereka berdua terlalu berdekatan. Gesekan sedikit pun tidak bisa dihindari. Memang di negara Myanmar, kekuatan menentukan suara. Tinju ditentukan oleh uang. Aku harus menghargai kesempatan ini di wilayah Pak Delapan. Mulai dari nol sebagai pedagang giok, berkembang besar dan makin kuat. Selamat datang semua di lelang ini. Saya pembawa acara lelang ini, Malay. Hei Pak Delapan, lelangnya sebentar lagi mulai. Kenapa Gui Yanchi tidak datang? Siapa orangnya? Pilih bahan bagus saja, ya? Wah, muka kamu baru. Apa kamu bukan bodyguard? Aku datang membuat 8 bangsawan kagum. Kamu benar-benar tidak punya pilihan. Yang bisa dipakai lagi? Orang ini jelas kelihatan orang Tiongkok. Orang di sana nggak baca batu. Cuma cocok jadi yemuksi. Atau jadi penjudi sampah? Pembeli giok kebanyakan orang Tiongkok. Orang Tiongkok putus asa menyelinap ke sini. Orang Tiongkok suka berjudi. Dan tidak punya kemampuan. Aku bangun kerajaan bisnis. Bikin orang-orang Myanmar ini terkejut kagum. Kawan, kami orang Tiongkok pilih bahan. Nggak pakai mulut doang loh. Kamu. Sekarang saya umumkan, lelang kali ini resmi dimulai. Batu giok mentah pertama adalah yang kami gali dari tambang Nanki. Semua orang tahu tambang Nanki terkenal dengan batu ajaibnya. Meskipun tidak tampil, mungkin dapat hasil bagus, jadi harga awal lelangnya 10 juta. Setiap penawaran min 5 juta ya. Staf kami sudah menyiapkan center dan peralatan untuk kalian semua. Kalian semua bisa melihatnya secara bergantian. Setiap orang maksimal 2 menit. Ini batu mentah yang bagus. Bahan di dalamnya hampir mencair. Nilainya setidaknya bisa mencapai 2 miliar. Wah, ini kelihatan bagus banget. Iya, kelihatan sangat bagus. Ayo lihat lebih teliti. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Dimanapun juga nggak mau lihat. Apa dia langsung menyerah gitu? Karena nggak perlu dilihat. Kakek 8, bolehkah saya memutuskan sendiri? Saya tawar 100 juta. Kakek 8 bawa anak ini gila? Batu ini tidak menunjukkan apapun. Dikasih sorotan lampu. Hitam pekat. Gak kelihatan apa-apa. Kalau bukan karena batu giok langka di tambang Nanki. Raksasa dengan bahan terbaik di dalamnya. Aku curiga, lelang ini menipu kita. Anak ini beneran berani banget nawar 100 juta, paling tinggi. Hei kakek 8, dari mana orang ini? Kayaknya dia sengaja menjebak kamu. Ini nggak usah repot-repot. Kamu pikirkan itu. 100 juta sekali, 100 juta 2 kali, 100 juta 3 kali. Selamat Pak Ba berhasil dapat batu giok pertama. Tunggu dulu. Ada apa? Pak Ba, jangan-jangan kalian menyesal ya. Lelang, Li, Yang. Ini bukan tempat main-main. Kamu teriak harga, harus beli dong. Pak Ba, kamu tahu aturannya kan? Tentu saja kami tahu aturannya. Tapi apa yang mau kamu lakukan? Aku mau potong batu di sini. Wah, potong batu di tempat ya. Aku mau potong batu di sini. Potong batu di tempat. Potong batu di tempat. Ruang lelang sebesar ini. Boleh potong batu di sini kan? Iya, memang boleh memotongnya di tempat. Berani menghina orang Tiongkok. Hari ini kita dapat kesempatan. Aku akan memberimu pelajaran yang baik. Pak Ba, potong batu di sini. Kalian mau buktikan kalian bodoh? Tolong potong sesuai garisku. Ini berubah jadi giok es. Bahan sebaik ini, nilainya setidaknya bisa mencapai 2 miliar. Kali ini Papa untung gila-gilaan. Bahan sebesar ini terlalu merepotkan untuk dibawa jalan. Ganti jadi uang tunai saja. Bagaimana menurutmu? Paman Ba, 2 miliar ya? Siapa yang mau? Paman Ba, saya tawar 2 miliar. Bahan sebaik ini kalau dijadikan perhiasan, paling tidak bisa laku 3 miliar. Paman Ba, saya tawar 2,5 miliar. Sisakan 500 juta untuk labaku. Paman Ba berkata, 2 miliar. Kamu malah menaikkan harga lagi. Kamu pikir ini lelang apa? Tuan bos ini.
Kamu menawar dulu. Saya Muga 8, paling mematuhi aturan. Terima kasih, Paman Ba. Terima kasih, Paman Ba. Kalau begitu lelang, kita lanjutkan. Ini batu mentah lelang yang kedua. Asalnya dari wilayah tambang Hapakan. Staf kami buka, jendela kecil di atas. Semua bisa lihat daging giok di atas. Kualitasnya bagus. Jadi harga lelang kita 5.000 juta. Setiap penawaran minimal 200 juta. Kualitasnya luar biasa. Bagus banget. Dilihat dari jendela kecil itu sudah mencapai tingkat Nuhua. Permukaannya tidak ada retak sama sekali. Jika ini semua bahan bagus, dijadikan perhiasan bisa laku 1 miliar. Ya, lubang kecil di batu mentah. Tampilkan daging giok yang samar-samar. Di Myanmar, ini disebut jendela nakal. Batu mentah ini lebih mahal dijual. Kegagalan berarti biaya lebih besar. Batu mentah di depan kita. Daging gioknya setipis selembar kertas. Siapapun yang membelinya, dia pasti marah sekali. Saya tawar 100 juta. Oh, baye. Bahan giok ini pasti saya ambil. Karena Kak G begitu menyukainya. Kami tidak akan merebutnya darimu. Ada apa, baye? Kalian beli bahan cuma andalkan keberuntungan? Malah nggak berani beli yang bagus. Apa baye lagi kekurangan uang belakangan ini? Bukan kami tidak berani, tapi kami cuma beli bahan bagus. Maksudmu bahan yang saya incar ini? Bahan ini tidak bagus? Anak ini terlalu arogan. Bahan ini tampak sangat bagus. Dia malah bilang ini bahan jelek. Tadi cuma kebetulan tebakannya benar. Sekarang jadi sombong tidak karuan ya. Unitku memang punya dana cukup. Saya lepas batu ini. Terima kasih semuanya sudah memberi saya muka ini. Sebongkah batu sampah. Apa yang ada untuk disenangi? 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali. Selamat semua unit dapatkan bahan kedua. Tunggu dulu. Kamu mau belah batu Betul. Dia juga mau membelahnya. Aku mau tunjukkan ke Om Ba. dan yang lainnya. Apakah ini benar-benar cuma batu sampah? Atau jangan-jangan Om Ba? Mereka cuma takut kalah lelang dariku. Cari alasan buat menutupi muka sendiri. Aku sarankan kamu jangan membelahnya. Apa? Kamu takut? Bukan. Bongkahan batu ini kelihatannya bagus. Kamu jual mahal tanpa potong, tapi kalau kamu membelahnya, aku akan rugi 100 juta. Masih berani ngomong besar. Oke, aku mau lihat. Sampai kapan kamu bisa ngomong sombong? Lah. Aduh, semua modalnya hilang tak bersisa. Kok bisa begini, ini... Gimana? Om G, kamu pinjam uang ya? Aku sudah larang kamu meminjam. Kamu cari mati. Om G ada di Lion, di tempat ini. Kamu seharusnya tahu aturannya kan? Hahaha. Oke, ya. Wah, bocah ini punya bakat. Paman Ba tidak bawa guyan, tapi bawa bocah ini datang. Batu berikutnya juga berasal dari tambang Nanki. Harga awal lelangnya adalah 20 juta. Setiap kenaikan tawaran minimal 5 juta. Sudah waktunya menarik jaring. Saya tawarkan 100 juta. Aku beli batu ini. Ini pasti monster Antartika lagi. Saya tawarkan 150 juta. Ikuti bocah ini, pasti tidak salah. Saya tawarkan 300 juta. Saya tawarkan 1 miliar. Wah, 1 miliar. Bahan batu ini pasti saya dapatkan. Paman Ba tidak ingin teman-temannya tahu. Kalau kekuatan finansialmu tidak cukup, saya sarankan kamu jangan ikut menawar. Aku pasti ambil kain ini. Saya mundur saja. Saya juga mundur. Saya tawarkan 1,5 miliar. Selamat Gaya. Bahan batu ini milikmu sekarang. Kenapa kamu tidak ikut menawar lagi? Bahan ini 100% potong hampa. Untuk apa saya ikut menawar? Kalau kamu tidak percaya, bisa kita potong di sini ya. Tapi saya sarankan kamu jangan memotongnya. Kalau tidak dipotong, rugimu lebih sedikit. Sialan. Siapa yang kamu remehin? Aku mau potong batu di sini. Minta uang lagi. Sepertinya aku salah kali ini. 2 miliar ini habis begitu saja. Oke. Kamu punya nyali, bocah. Lain kali hati-hati cek bahannya. Jika satu kaki melewati tambang gokan, aku pasti akan memotong. Tunggu dulu. Aku juga kasih kamu satu pesan. Kita orang Tiongkok tidak mudah diinjak. Pergi? Langsung pergi gitu? Ayo pergi, kita juga ikut pergi. Lelang Lion kali ini. Kamu ambil banyak batu bagus untukku. Bahkan memberi pelajaran ke Gedan Wei. Aku, Bamianfo. Aku selalu menepati janji. Nanti di wilayah kekuasaanku, Bamianfo. Kamu bisa buka bisnis kamar mandi sekarang? Terima kasih banyak, Om Ba.
Dengan persetujuan ombak, ditambah lagi dengan kemampuan khususku, aku bisa terbang bebas sekarang. Jual batu giok ini, aku akan punya modal awal. Tampan muda, batu giok ini sudah mulai mengental. Kamu mau jual berapa? Hei bos, saya tidak minta banyak kok. Hanya 10 juta saja. Batu ini saya jual ke kamu. Meskipun, Sudah ada tanda-tanda tekstur lilin, tapi belum sepenuhnya lunak. 10 juta. Saya tidak lihat harganya segitu. Paling-paling pun hanya bisa diolah jadi beberapa cincin. bos, mata kamu tajam sekali. Kasih harga lebih tinggi dong. Nanti aku kirimkan padamu. Lihat penampilan kamu, sepertinya orang Tiongkok ya. Oh iya, saya orang Tiongkok. Orang Tiongkok baik tidak menipu sesamanya. Saya kasih harga terakhir untuk kamu 7 juta. Kalau harganya lebih tinggi lagi, saya memang tidak bisa lihat. Harga bos wanita ini memang pas. Sudah sangat layak. Setelah punya 7 juta ini, saya bisa menggunakan kemampuan khusus saya. Ambil bahan bagus, pergi pulang beberapa kali, modal saya akan semakin banyak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya. Pergi dulu. Modal aku tidak banyak. Kamu meremehkan barang pasar Teluk Selatan? Ayo kita ke desa sekitar sini. Aku kumpulin batu buat jual. Mengumpulkan modal yang lebih banyak. Tapi sebelum itu, aku harus sewa rumah dulu. Beli satu set baju yang layak, beli ponsel bekas yang rusak lagi. Kalau tidak, nanti sampai desa. Para penduduk desa menganggapku tidak mampu. Mereka tidak akan mengeluarkan barang bagusnya. Ayo cepat. Bos, lihat batuku ini gimana? Bos, lihat ini. Tidak bisa semuanya dibilang bagus. Yang jelek juga harus disebutkan sedikit. Kalau tidak, ada masalah. Nggak perlu. Semuanya aku ambil. Sini. Oh, oke deh. Terima kasih, bos. Ya, oke. Ini nih. Terima kasih, bos. Ayo pergi. Kalian siapa sih? Siapa kalian? Aku kasih tahu kamu. Nama saya Naba. Semua batu giok warga desa sekitar sini. Kami yang membelinya. Kamu berani banget ya? Berani datang beli batu giok mentah? Ini adalah negara Myanmar. Walaupun sudah dapat izin bos lokal, jika lemah, kau akan diinjak. Para bos tidak peduli hal-hal ini. Mereka hanya menghitung berdasarkan pendapatanmu untuk mengambil keuntungan. Aku tahu ini wilayah 8Y. Dengan izin kakek 8, kemanapun bicara juga sah. Kamu bocah berani banget bantah. Apa kamu sudah bosan hidup? Saudara-saudara, patahkan kakinya untukku. Dia ambil batu lagi. Maju. Oh, namamu Naba? Astaga, kamu ya. Bolehkah aku ambil batu giok mentah? Nanya, kamu nih, bisakah aku menerima batu giok mentah? Boleh. Sangat boleh. Datang makan buah juga boleh. Nanti, batu giok mentah desa ini. Tetap kamu yang mengumpulkannya. Jangan bercanda deh. Aku tidak mau mengumpulkannya lagi. Aduh, aku minta kamu mengumpulkannya. Ya udah, kumpulin aja. Cuma aja. Setelah kamu kumpulin semuanya, kirim barang utamakan ke aku ya. Soal harga, aku pasti kasih harga tinggi. Ya, oke. Suruh orang ambil bahan. Ini jauh lebih efisien. Tapi yang paling mendesak saat ini tetap harus segera dibuka. Buka sebuah toko. Aku bisa makan diam-diam sendiri. Dapatkan keuntungan maksimal. Jual barang bagus, harga murah. Kalau tidak, kita punya bahan bagus. Akan menimbulkan masalah. Oke. Ayo cepat pergi. Cepatlah. Cepat. Ganteng. Kain ini punya cacat. Tapi sebagian besar masih cukup bagus. Kalau semuanya dijumlahkan, aku kasih kamu 70 juta. Bagaimana? 7 juta berubah menjadi 70 juta. Kalau kita buka toko, kecepatan menghasilkan uang bisa terus meningkat. Bisa 70 juta, Kak Zhao. Tapi, kamu harus setuju. Satu permintaanku. Ganteng. Kamu jangan-jangan suka sama kakak ya. Kakak ini adalah penganut tegar anti lajang. Kalau kamu lebih aktif sedikit,
Tidak sepenuhnya. Tidak mungkin. Apa yang kamu pikirkan, Kak Zhao? Aku ini ingin membuka sebuah toko. Aku mau bicara denganmu. Buka sebuah toko? Wah, buka toko butuh modal 200 juta kyat. Buka sebuah toko butuh modal 200 juta kyat Myanmar. Tapi baru sehari ini kamu ubah 700 jadi 7.000. Memang juga mungkin sih. Oke deh, aku bantu tanya-tanya nanti. Kamu juga bisa lihat di jalan. Kalau ada toko yang kamu minati, bisa kasih tahu aku. Oke, makasih ya Kak Zhao. Aku cari cara buat dapat uang. Gak usah sungkan gitu. Kita semua orang Tiongkok. Orang Tiongkok harus bersatu. Harus saling bantu dan saling jaga. Orang Tiongkok paling bersatu deh. Maaf ya. Wanita brengsek, tunjukkan paspormu. Namamu Ren Qian kan? Jangan bikin masalah di wilayahku. Kamu mau kabur kemana? 50 juta. Jangan pergi. Orang lain lihat batu giok mentah. Kamu tidak boleh menyela. Paham? Karena kamu suruh dia tidak beli. Kawan Scar kehilangan 50 juta. Uang ini harus kamu tanggung. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Tidak ada uang sebanyak itu. Tidak apa-apa kok. Aku kasih kamu dua pilihan. Yang pertama, pinjam uangku. Lalu kamu bayar bunga ke aku. 100 juta dalam sebulan. 200 juta per bulan. Ini kan bunga lintah darat. Kamu pikir ini Ant Credit Pay di negara Myanmar ini? Bunga segini aja. Kamu juga bisa pilih cara kedua. Aku juga pilih yang kedua. Yaitu jadi pacarku. Batu giokmu itu bernilai 100.000. Kalian jual itu padanya 50 juta. Aku cuma bilang belinya mahal. Aku juga tidak salah ngomong kan? Wanita brengsek, kamu masih berani ngomong? Siapa kamu? Aku orang Tiongkok sama darahnya dengannya. Tapi kamu cari mati. Teman-teman, serang mereka. Aku akan carikan pembela untuk kalian. Orang Tiongkok ya. Ternyata semua orang tidak tahu aturan. Menurut aturan negara Myanmar, saat satu orang sedang menilai barang, orang lain tidak boleh ambil keputusan. Tapi orang-orang ini sering menipu turis. Hari ini kita beri mereka pelajar. Balas dendam untuk saudara-saudara sebangsa kita. Kamu mau main aturannya? Baik, aku ikutin aturanmu. Dia berutangmu 50 juta, ya? Betul. Oke, 50 juta ini anggap milikku. Aku tidak punya uang tunai sekarang. Aku beli bahan di tokomu. Kalau naik, aku bayar. Satu lagi penjudi sampah. Kalau kamu potongnya salah, gimana? Bukannya kalian ini lintah darat? Gini, aku pinjam 50 juta dulu. Kalau potongannya rugi nanti. Kembalikan 50 juta ke kantongmu. Kalau ambil, tidak perlu berikanmu. Nanti kamu robek surat utangmu saja. Jangan begitu. Diam, wanita brengsek. Tidak apa-apa. Aku bisa memotong sosis. Percaya padaku. Setiap penjudi sampah pasti begitu. Berpikir seperti ini. Bos, kamu sangat taat aturan. Aku sampai kagum sama kamu. Baik, kita lakukan sesuai kata-katamu. Nah, sekarang kita bisa pergi. Ke toko batu giok kamu kan? Tentu saja. Tunjukkan jalan ke bos. Iya. Ayo. Bos, silakan. Ini ternyata memang untuk menipu turis. Peluang dapat bahan bagus sangat rendah. Dia pasti tambah bahan biasa terus. Pasti untung tanpa rugi sekali. Bos, sudah selesai melihatnya? Sudah. Hei bos, bahan-bahan ini harganya berapa? Aku cuma bawa 30 juta. Sepertinya tidak cukup ya, bos. Setiap bahan ini harganya berbeda-beda, kecuali yang terbesar ini. Untuk yang lain, saya bayar maksimal 30 juta untukmu. Bos, kenapa batu giok seukuran semangka ini paling mahal? Batu giok sebesar semangka ini. Tidak ada daging giok sama sekali. Berani jual paling mahal, benar-benar menganggap turis bodoh untuk ditipu. Tentu saja. Lihat bercak di batu ini. Ada pepatah di dunia batu judi. Batu ini pasti berwarna hijau. Ditambah lagi ukurannya sangat besar. Jadi peluang hijau sangat besar. Wajar kalau harganya paling mahal. Ada penjudi tolol lagi. Jangan ganggu urusanku, si bekas luka. Hari ini aku pasti menghajar keras. Kamu tanpa ampun. Sebenarnya, si Parut.
Aku tidak terlalu mengerti pasar judi, tapi kamu bicara sangat meyakinkan. Sepertinya kamu sangat paham banget ya. Boleh saya tanya beberapa hal? Silakan, bicara saja. Lihat nih, batu ini. Apakah ada kurap di atasnya? Ini sangat mudah hasilkan daging giok, tentu saja. Batu ini harganya 25 juta. Ini yang paling mahal dari semua giok. Nah, lihat batu ini. Ini hitam pekat sekali dan ukurannya sangat kecil. Apakah ini yang paling kecil kemungkinannya dan juga yang paling murah? Tentu. Batu ini 10 juta. Kalau begitu, 10 juta. Murah sekali ya. Kalau begitu, saya pilih yang ini. Kamu yakin? Yakin dong, Pak Bos. Tolong potong ini ya. Kalau hasilnya bagus, saya bayar langsung. Benar kan? Potong saja untuk dia. Batu ini kecil sekali. Nggak ada tanda bagus sama sekali. Memang tidak terlihat bisa keluar hijau. Anak ini beli yang murah. Pasti akan rugi besar. Wah. Naik, banyak banget. Airnya sudah jadi lembut. Jual 80 juta, pasti aman. Bos, kamu terima kain di sini? Kalau nggak mau beli, saya jual ke tempat lain aja. Aku akan membayarmu setelah menjualnya. Bos, hoki banget deh. Tapi kalau kalian mau jual, aku pasti nggak nolak ini. Tapi mereka nggak lihat. Itu, saya cuma bisa kasih harga 50 ribu. Dia sadar saya bukan orang bodoh. Mau usir saya pergi ya? Tapi orang Tiongkok ada pepatah lama yang bunyinya mudah mengundang dewa, sulit mengusir dewa pergi. Semua bilang 80 juta. Kok kamu cuma tawarkan 50 ribu? Pergi ke tempat lain kalau mau. Saya nggak bisa lihat setinggi itu. Pilihannya, tinggalin bahannya lalu pergi ke tempat lain dulu. Saya 50 ribu. Saya nggak mau ribet. Jual di sini aja. Jangan. Bos, bahan giok saya ini bisa saya jual ke kamu, tapi kontrak pinjamannya bisa robek kan? Bos, kamu boleh pergi sekarang. Pergi. Saya lagi hoki banget sekarang. Pergi apaan sih? Aku mau potong batu mentah lagi. Hei, Jangan terbawa nafsu main batu giok. Tanpa ambisi, bagaimana jadi kaya? Hey bos, masa sih kamu nggak menyambut saya? Kami yang buka toko batu giok, tentu saja nggak ada alasan menolak. Anak muda ini tadi juga mungkin cuma cari yang murah. Kebetulan pasti potong dapat bahan batu yang bagus itu. Sisanya adalah bahan per kilogram. Bisa makan sampai bersih tanpa sisa. Hey bos, aku mau beli kainmu tadi. Boleh nggak? Banyak orang lagi lihat nih. Hanya jual kain di atas meja. Itu sama saja mengaku menipu pelanggan. Dia tak punya pilihan lain. Bahan saya tentu bisa dijual. Tapi kalau kamu kalah judi nanti, jangan nangis ya. Ini lagi memperingatkan saya. Suruh saya pergi ya. Saya malah nggak mau pergi. Terima kasih sudah mengingatkan bos. Tapi menurutku keberuntunganku sekarang sangat bagus. Bos, batu milikmu ini tidak ada batu bagus. Kamu mau jual berapa? 30 juta. Batu tanpa performa. Abang Scar tidak minta harga tinggi. Tak ada orang belah batu. Oke. Kalau gitu aku mau yang ini. Tolong bantu aku membelahnya lagi ya. Belah. Ini sudah mencapai kualitas S. Setidaknya bisa laku 130 juta. Bos, batu ini 100 juta. Kamu mau terima tidak? Mau. Oke. Aku tetap ambil ini. Yang ini dan yang itu. Aku mau semuanya. Anak ini potong giok. Ini setidaknya bernilai 300 juta. luar biasa seru hari ini nonton keramaiannya. Worth it. Jangan datang ke sini lagi. Daging cumi sudah dipotong. Sisanya pasti akan gagal ketika dibelah. Abang Scar, ini $1,000 AS. Aku mau beli satu kantong darimu. Kumpulkan semua batu giok ini. Jual ke orang lain. Aku mau potong batu giokmu. Aku akan buatmu tak dapat uang. Bos, jangan-jangan kamu sangat pelit. Kantong pun nggak mau dijual ya. Ambilkan kantong untuk dia. Wah, hebat sekali. Benar-benar tidak terbayang. Benar-benar tidak terbayang. Iya, bener banget. Wah. Aduh. Orang Tiongkok paling mematuhi aturan.
Ayo pergi. Anak muda. Sialan, tunggu aja. Masalah ini belum selesai. Beri aku nomor teleponmu ya. Setelah aku menemukan pekerjaan, menerima gaji pertama, aku traktir kamu makan. Oh, nomor telepon boleh aku kasih. Tidak perlu traktir makan. Kita orang Tiongkok paling bersatu. Aku bantu kamu, bukan untuk imbalan. Iya, tadi kamu bilang kamu mau cari pekerjaan. Kamu mau cari yang seperti apa? Aku mau cari yang kerja jual batu giok. Katanya komisi di bidang ini tinggi. Bisa jadi kaya. Kamu kerjakan saja bersamaku. Kamu pemilik toko batu giok, pantas aja pandai banget lihat barang. Aku belum buka tokonya sekarang. Tapi sebentar lagi mau buka. Tunggu aku, datang kerja. Pekerjain orang Tionghoa kan? Aku juga tenang. Oke. Hei, ayo pergi. Aku. Aduh. Tampan muda. Dari mana kamu dapat begitu banyak bahan bagus ini? Cuma hoki doang. Kak Zhao, tolong liatin dong. Berapa harga jual bahan-bahan ini? Iya, Semua ini dijumlahkan. Aku berikanmu 350 juta kiat Myanmar. Bagaimana? Kak Zhao, aku butuh 100 juta. Sisa 250 juta buatkan toko. Bagaimana? Beneran atau enggak? Kalau begitu, masih ada sisa 50 juta. Ganteng muda. Ternyata aku tidak salah menilai dirimu. Oke, berarti kesepakatan ini selesai. Oke, aku pergi dulu. Baiklah. Ganteng muda. Pemilik sebelumnya, toko ini penjual giok. Setelah sukses, dia pindah ke Hapakan. Menurut kata orang Tiongkok, Feng Shui di sini sangat bagus. Dan dia tinggalkan semua lemari itu. Kamu bisa langsung pindah nanti. Cukup ganti papan namamu sendiri. Coba lihat bagaimana. Apakah kamu puas? Puas. Sangat puas sekali. Kalau kamu puas, mulai sekarang toko ini adalah milikmu. Bos Lin, ini bahan kami hari ini. Kami kirim sesuai permintaan teleponmu. Soal harganya ini ya. Dengan adanya Naba dan kawan-kawan, efisiensiku naik drastis. Tenang, saya kasih harga tinggi. Kasih harga yang sangat tinggi. Tapi ada satu hal lagi. Nanti saat hari pembukaanku, kalian datang bantu-bantu saat itu ya. Kalau kalian bersedia, kalian langsung datang ke toko saya. Karyawan tetap saya. Gaji pokok 100.000 kiat sebulan. Ditambah komisi dari batu giok mentah. Wah, Bos Lin. 100.000 kiat Myanmar loh. Ya, kami bersedia menjadi karyawan Anda. Anda benar-benar murah hati. Kalian sibuk dulu ya. Baik, Bos Lin. Anda lanjut sibuk ya. Ayo pergi. Oh, nanti ke depannya. Dengan Naba terus memberiku kain. Jumlah kainku pasti makin banyak. Aku harus sewa gudang lebih besar, nanti kita butuh orang buat jaga. Sayangnya, ruang kemampuanku terlalu kecil. Kalau tidak, saya simpan di sini. Benar-benar aman. Ya. Aku. Kekuatan super ini. Masih menyerap energi batu giok. Aku baru sadar sekarang ternyata... Setelah selesai menyerap energi, bisa menambah ruang kekuatan superku. Ini beneran pas ngantuk dikasih bantal. Kekuatan super aku cinta kamu. Kalau bisa, menyerap masukkan energi batu giok ke batu mentah. Beneran bisa ternyata. Tepat seperti yang aku pikirkan. Energi masuk ke batu giok. Ruang kekuatan superku luasnya jadi berkurang. Hari ini ada acara dadakan. Hari pertama toko ini buka. Terima kasih semuanya udah datang dukung. Aku, Lin Yun umumkan. Batu giok dijual 5 juta. Potong gratis, kami beli kembali. Bagus. Ayo silakan masuk ke dalam. Ayo masuk. Silakan masuk ke dalam. Ayo cepetan. Silakan. Kita masuk juga yuk. Bos Lin. Toko baru saja dibuka. Selamat ya, selamat. Wah, Kak Dao datang berkunjung sendiri. Ada urusan apa ya? Bukan ada urusan penting kok. Datang dukung Tuan Lin buka usaha. Tapi lihat paling kamu. Suasana di sini.
Sepertinya tidak menyambut saya ya. Aduh, Kak Dao, kamu bisa datang untuk mendukung. Bagaimana mungkin saya tidak menyambutmu? Semua batu ini 5 juta sepotong. Benar kan? Benar. Kira-kira dia ahli batu giok. Daoba kali ini membawa dia datang cari masalah. Awalnya saya tidak mau memukul wajah Daoba ini. Tak disangka dia ingin memukulku. Ini memang sulit ditolak. Tuan Sano, silakan. Orang ini ahli batu giok. Toko biasa tidak punya mata kiri. Ahli seperti ini periksa mata. Scar sewa mata kiri dengan mahal. Tuan Lin benci sekali dengan Scar. Tuan Lin. Saya serahkan batu giok mentah ini. Tolong potongkan secara gratis ya. Kamu berani ganggu aku kemarin? Hari ini aku bikin kamu nangis. Sano si iblis memang pantas reputasinya. Hah, kenapa? Nggak berani potong lagi? Atau kamu nggak bisa terima kalah? Tuan Lin, mana mungkin nggak berani? Kawan, kamu sangat lucu. Maksudku, aku potong batu ini sendiri buatmu. Gimana? Boleh dong. Kalau bukan Tuan Lin yang memotongnya, aku malah nggak merasa tenang. Ayo. Kak Dao. Gagal total. Itu. Masa mungkin begini? Ini. Wah, batu ini kelihatannya sangat bagus. Pasti ada bahan bagus di dalamnya. Kok daging gioknya nggak keluar? Tuan Yuanzo, kamu yakin ada daging giok? Aku yakin. Hei. Ini Kok bisa gini sih? Ini kan seharusnya tidak terjadi. Ini. Kak Dao gimana? Mau lanjut potong lagi nggak? Oh yo, lanjut. Tunggu dulu. Apa maksudnya nih, kawan Dao? Berikan dulu 5 juta yuan untuk batu giok sebelumnya. Usahaku ini kan modal kecil. Nggak ada sistem utang sama sekali. Ini buat kamu. Makasih ya Kak Dao. Si mata kiri ini beneran punya kemampuan yang lumayan. Kalau aku nggak punya kekuatan super, hari ini aku pasti kalah parah. Kak Dao, yakin ini batu giok mentah? Ayo. Aduh. Kak Dao, ini gagal lagi. Ini. Ini, aduh, lagi. Bagus. Hei ya. Ini. Aku, aduhai. Ini gagal lagi deh. Potong lagi. Oke. Ini. Aduh.
Ini. Gagal lagi. Dipotong lagi malah gagal deh. Gagal lagi. Ini gagal lagi. Ini lucu banget sih. Bahkan aku yang pilih batu itu. Tidak akan beberapa buah berturut-turut. Satu pun tidak menghasilkan apa-apa. Mata kiri ini pasti palsu kan? Bos parut. 5 juta per buah. Batu seharga 5 juta per buah. Meskipun setiap buah tidak mahal. Tapi beli terus begini, kita bakal bangkrut. Bos Dao. Aku rasa batu yang itu. Dia pasti nipu kamu parah. Apa ahli batu giok itu? Si penipu jagoan ini. Chuan Zhang. Aku tahu ini. Batu giok itu tidak ada isinya. Semua tampilan di permukaannya. Semua itu dia buat dengan sengaja. Apa? Maksudmu batu-batu giok itu semuanya cuma batu besar biasa doang? Pasti begitu. Semua 5 juta per buah. Bahkan termasuk jasa potongnya. Ternyata semuanya cuma batu besar biasa. Membuat tampilan palsu dengan sengaja. Semua itu cuma buat nipu orang. Tuan Lin. Ini kan gak jujur banget sih. Di pasar Jiawan ini, kamu main trik begini. Apakah Lin Shiki menipu kita? Gunakan batu palsu untuk menipu orang. Menurutku, langsung tutup tokonya aja deh. Lihat apa kata pemilik toko snack. Aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Aku panggil kamu Kak Dao. Kalau aku nggak hormat sama kamu cuma bekas luka doang. Berani sekali kamu memfitnah. Batu giok mentahku ada masalah. Kamu mau mati ya? Bagaimana kamu buktikan batumu tidak bermasalah? Iya, gimana kamu buktiin? Wah, mata kiri nggak nyadar ya. Pasti bocah ini yang curang. Lihat dia kesulitan. Kalau batuku ada masalah, kalian boleh lakukan apapun yang kalian mau. Tapi batuku tidak ada masalah. Pergi dari pasar luar kota. Berani kamu di Amerika. Kamu harus lebih baik daripada orang. Kalau tidak, orang lain akan mengira kamu itu lemah dan mudah diinjak. Mereka bisa seenaknya mempermainkan nama baik mata kiri juga loh. Dibangun susah payah selama bertahun-tahun. Tidak mungkin tidak melihat kain bagus. Lin Yun pasti di sini sekarang. Aku lawan dia habis-habisan, oke. Kalau kamu mampu, buktikan saja. Batumu tidak dicurangi. Ini gampang. Semuanya yang baru saja beli batu tadi bisa datang potongnya. Hei, Tuan Lin, tolong potongkan batuku ya. Oke. Wah, Naik, beneran naik. Naiknya banyak banget. Selamat ya. Kalau kamu mau jual kembali, cari Naba aja. Dia pasti menilaimu tinggi. Tenang aja, dijamin. Pak Lin, saya mau 10 baris. Sekarang saya potongin buat kamu ya. wah. Wah. Untung besar banget. Ayo, luar biasa. Terima kasih, Bos Lin. Ini pertama kaliku untung besar. Aku terlalu bersemangat. Batu gioknya sangat bagus. Nanti kalau beli batu giok mentah, aku cuma percaya Lin Shiji. Teman-teman semuanya, ayo kita semua terima kasih ke Bos Parut. Kalau bukan dia, cari mata kiri. Pilih semua batu buruk itu. Meninggalkan yang bagus untuk kita. Kita harus siapa yang kita syukuri. Bukan begitu? Terima kasih Kak Parut. Terima kasih Kak Parut. Terima kasih banyak Kak Parut. Kak Parut. Aku benci orang menunjukku. Berani lagi, patahkan tanganmu. Lagi pula, tadi kamu sudah bilang kami tinggalkan pasang teluk. Aku lihat kamu di sini lagi. Aku akan hancurkan semua tempat bisnis. Kamu pergi sana. Kamu juga bos di pasar Ciawan. Siapa taruhan harus terima kalah. Jika kamu terus membuka toko, itu juga tidak ada artinya lagi. Parut. Kalau kamu tidak mau jaga muka, saya yang akan bantu kamu menjaganya. Bos Dao pasti pakai sihir jahat. Kalau tidak mungkin jadi begini. Kamu kerja sama dia menjebak aku, bener nggak? Bukan. Jadi gini, kamu tunggu aja. Tuan Lin, ada pepatah Tiongkok. Kita ambil pelan-pelan, ayo pergi. Tuan Dao, ingat pindah toko ya. Kalau kurang tenaga kerja, aku cari orang bantu kamu.
Terima kasih atas bantuannya. Aku minum duluan sebagai tanda hormat. Apa? Kamu ulangi sekali lagi. Aku ada urusan mendadak yang penting. Aku harus pergi duluan. Ada apa? Ada apa? Tuan Zhao, apa yang terjadi? Katakan. Kami bisa membantumu. Bonnie yang brengsek, dia berani memasang jebakan untuk mencelakai adikku. Siapa Bonnie? Bonnie adalah pemilik kasino Bonnie. Beberapa waktu lalu, adikku datang ke Myanmar untuk liburan. Orang kasino tipu adikku ke sini. Berutang 1 miliar kyat Myanmar. Bonnie baru menelepon, suruh ku tebus orang besok malam. Kalau tidak, dia akan membunuh adik laki-lakiku. Aku harus cepat pulang kumpulkan uang. Bonnie, dia gila. Tanpa prinsip, dia benar-benar akan membunuh adikku. 1 miliar kyat Myanmar. Kamu punya uang cukup sekarang? Aku cuma punya 800 juta kyat. Aku harus pulang untuk mengumpulkan uang. Berapa banyak kyat kita hari ini? Dapat uang 100 juta kyat. Masih ada beberapa bahan bagus. Kalau dihitung bersama barang-barang itu, kurang lebih 200 juta. Kamu jual kain ini murah sekarang. Cukup dapat 100 juta saja. Tambahkan 100 juta kyat tunai kita. Kirimkan ke Tuan Zhao. Ya, aku segera kerjakan. Ya, Tuan Lin. Ini kamu mau apa, Tuan Zhao? Kamu tidak perlu sungkan. Kita punya darah yang sama. Kita semua adalah orang Tiongkok. Hanya ada 2 kata yang penting. Bersatu. Tuan Lin, kami bisa apa? Besok kalian awasi Lin Shiji untukku. Pergi bersama Tuan Zhao juga bagus. Bisa saling menjaga satu sama lain. Baik. Kamu juga ikut pergi? Terlalu berbahaya kalau kamu pergi sendirian. Besok pagi-pagi sekali. Kamu tunggu aku di depan toko. Baik, kita pergi bersama. Hmm, Lin Yun. terima kasih. SSSSS. Daerah tempat kasino Bonnie berada. Sangat istimewa. Kalau aku ikut campur sembarangan, ini perang langsung dengan semua unit. Meskipun aku tidak takut padanya, tapi pertama, hal ini, aku salah kok. Kedua, Lin Yun, kamu tidak layak untukku. Inilah pembebasan untukmu. Sifat manusia sangat kejam, dingin dan acuh tak acuh. Tidak ada perasaan sama sekali. Yang ada hanyalah keuntungan. Paman 8. Sebenarnya aku datang kali ini bukan untuk meminta bantuanmu. Aku ingin bekerja sama denganmu. benar-benar pintu ini. Ini dia, pintu ini saja. Baik, urusan ini. Aku setuju. Bos Zhao. Di sini selama kamu punya uang, bahkan dengan pistol di jalan. Sama sekali tidak melanggar aturan. Ngapain ke sini? Aku ke sini untuk mengantarkan uang. Namaku Zhao Man. Adik laki-lakiku bernama Zhao Siwei. Poni seharusnya sudah memberitahu kalian, bukan? Banyak banget penjudi kecanduan. Setiap hari ada yang datang menebus. Zhao Siwei, siapa? Kita nggak ada waktu kenal dia. Wah. Datang ke tempat kenalan tapi bawa barang ini. Kalian sudah melanggar aturan. Jadi barang ini harus aku sita. Senjata itu ibarat tinju. Di Myanmar sini adalah mata uang keras yang sesungguhan. Mereka benar-benar tidak salah sama sekali. Kesempatan untuk dapat senjata dong. Kamu bengong kenapa? Masuk. Ini 1 miliar kyat. Uangnya sudah saya bawa. Lepaskan adik laki-laki saya. Kak, aku sudah merepotkanmu. Jangan bicara begitu. Hmm. Aku Bonnie. Aku orang yang taat aturan.
Ah, guling sana. Kamu tidak apa-apa? Kak, maafkan aku. Kak, kita pergi. Kamu tidak pergi? Masih ada hal lain? Pergi apaan sih? Aku lihat banyak judi di luar. Sekarang tanganku juga gatal mau main. Tuan Lin, kamu gila. Kasino sini akan memakanmu sampai tak tersisa. Tuan Zhao. Aku minta kamu perhatikan. Ucapanmu itu. Diam kamu. Aku belum bertaruh sama sekali. Katakan aku akan kalah total. Bos ini. Kata-katamu bagus banget. Belum mulai bertaruh. Gimana bisa tahu aku bakal kalah? Iya bener juga. Ayo, aku ajak kamu main-main. Hei, aku tanya kamu. Aku orang ini. Gak suka main yang kecil-kecil. Aku suka main yang besar loh. Kalau gitu aku ajak kamu. Ayo main permainan khas Myanmar kita. Oke, ayo pergi. Bos, ini. Aku jelasin aturannya dulu ya. Oke, ini adalah cara main khas negara Myanmar kita. Kita sediakan sepotong batu giok mentah. Sebelum kamu pasang taruhan, kita akan kasih tahu kamu apakah ada daging giok atau tidak. Kamu cuma taruh dia jadi tank. Atau tidak. Itu saja. Kedengarannya gampang banget. Ayo, main 2 ronde dulu. Bos, batu ini udah dibuka jendelanya. Lewat jendela itu memang bisa kelihatan daging giok di dalamnya. Kamu cuma perlu pasang taruhan. Potong dari sini, cukup tebak dagingnya keluar atau tidak? Odds untuk keluar daging adalah 1. Odds 1,03. Silakan pasang taruhan. Peluang 1E13. Silakan pasang taruhan. Ini gampang banget. Dan keuntungannya juga sangat tinggi loh. Tentu saja. Ciri khas negara Myanmar. Hehehehe. Di bawah jendela batu giok ada penampilan sebesar ini. Bertaruh di 3 cm dekat langit-langit. Anak umur 3 tahun pun tahu caranya. Kok odds dagingnya setinggi ini? Hanya ingin beri orang manis dulu. Kalau gitu aku tidak sungkan lagi. Aduh. Aku pasang taruhan untuk yang keluar. Baik. Selamat bos. Permainan ini menang 100 juta. Aduh. Wah, 100 juta ya. Menang ini terlalu gampang banget sih. Kak, cepat tarik teman kamu kembali. Aku dulu juga kena jebakan begini. Hei Lin Yun, jangan main lagi. Cepat pergi. Jangan pergi, aku baru menang loh. Kamu selalu ngomong negatif, ya? Bos ini bicara bener banget. Lagi hoki banget nih. Jangan biarin orang lain ngomong jelek. Bos Zhao, kalau kamu cerewet lagi, aku terpaksa minta kamu pergi dari kasino ini. Kali ini potong dari sini. Odds keluar daging adalah
1. Peluang 1,0 tanpa gol. 3. Kamu lagi manfaatin aku ya? Kalau gitu, aku tidak sungkan ya. Kali ini aku bertaruh pada tidak keluar. Aduh, Aduh, lihat deh. Aduh, menang lagi? aduh, Wah, oh, astaga. 1 miliar. 1 miliar ini gampang banget ya. Hei, lihat deh. Aduh kak, Habis, teman kamu ini juga tamat. aduh. Bos hari ini beruntung sekali. Mau coba tidak? Main yang 1, 100. Rasio pembayaran 1:100. Betul. 16100. Oke, 100. Bang Lu, aku mau main, ayo. Aduh. Bos, kali ini aku main sama kamu. Aturannya sangat simpel. Aku yakin batu ini punya daging. Rasio taruhannya, peluang tanpa item 1:1. 0:1. Rasio taruhan daging giok adalah 1:100. Bahan batu jenis ini, karena baru diangkut dari area tambang, belum dicuci. Tidak terlihat tanda apapun. Jadi disebut batu taruhan penuh. Ini bahan paling sulit dimainkan. Daging giok di batu ini tersembunyi sangat dalam. Kecuali ahli identifikasi yang paling top. Hampir tidak mungkin ditemukan. Kak, dulu aku berutang 1 miliar kayak gini. Lin Yun, kalau kamu benar-benar ingin memasang taruhan, kamu bertaruh tidak ada daging giok. Main ini tidak bagus. Gimana kamu bicara sih? Taruhan kalah, peluangnya 1:1. 0.1. Mending aku tidak main dong. Keberuntungan tanganku lagi bagus banget sekarang. Di lingkungan seperti ini, yang diadu ya, cuma keberuntungan tangan. Aku harus keluarkan semua dagingnya, baru bisa menang uang banyak banget. Bongkahan ini, aku minta Ali lihat. Tidak ada daging giok. Lalu aku mengubah bongkahan ini. Terlihat seperti bongkahan taruhan penuh. Kita target pelanggan serakah seperti kalian. Bos ini ya. Bicara bagus sekali. Kekayaan dan kemakmuran didapat dari risiko. Kamu bisa coba tambah taruhan sedikit. Lagi pula, pembayaran odds-nya adalah 1:100. Aduh, ini perlu. Kamu ingatkan? Aduh, ayo sini. Bos, ini tidak cukup kan? Odds 1/100 kurang bagus. Hei, Bos Buni, apakah kamu punya cara untuk mendapatkan lebih banyak uang? Tidak masalah. Ini 2 peti uang. Bos, di sini ada 2 miliar kyat Myanmar. Kau cukup tanda tangani kontrak ini. Namamu bisa punya kyat Myanmar ini. Bos, 1:100. Wah, kalau kamu menang taruhan kali ini, lebih dari 300 miliar kyat Myanmar, serta 100 buah ruko. Kamu pikirkan dulu deh. Aduh, Lin Yun, jangan terima ini. Kalau kamu tetap bersikeras ingin bertaruh, bertaruhkan uang yang ada. Kamu jangan sekali-kali meminjam uang. kok kamu bicara begitu sih? Maksudmu aku ini udah kalah bahkan sebelum bertaruh, benar-benar bikin kesal. Belum mulai bertaruh, ngomong hal yang gak beruntung. Itu adalah pantangan besar. Ini. Bos,
Terima kasih, Bos Bunny, telah memberiku kesempatan ini. Aku semua fokus build tank. Potong dari sini. Potong dari sini. Bos ini sangat dermawan. Potong. Hehe. Oh, kok bisa terjadi seperti ini? Aku beruntung hari ini. Semua taruhan saya kena semua. Jadi, Bos Bunny, uang yang saya menangkan ini, dan juga 100 toko judi itu, apa kamu akan memberikannya padaku? Nggak nyangka gagal di hal sepele. Bonnie, kamu nggak terima kalah ya? Kalau kamu bijak, serahkan semua uang kalian. Aku bakal pertimbangkan kalian pergi. Minggat dari sini. Aku bakal pertimbangkan kalian pergi dari minggat dari sini. Kalau aku bilang enggak, gimana? Kalau gitu kalian akan aku bunuh. Terus uang kalian, semuanya aku ambil kembali. Ada apa di luar? Keluar, lihat-lihat, oke. Iya. Ah, Bamianfo. Lama tidak bertemu ya, Baonf. Apa maksudmu ini? Ini wilayahku. Gak usah kamu campuri urusanku. Kamu datang ke sini cari masalah. Apa kamu gak takut Godengwe datang, mendagi perhitungan sama kamu? Tampar mukanya. Kamu berani pukul aku? Cih. Godengwe gak bisa menakuti aku. Tapi kamu sebut nama itu lagi. Aku akan membunuhmu. Kamu percaya tidak? Bonnie, di wilayah Myanmar ini, ucapan harus ditepati. Kalau bertaruh, harus terima kalah. Aku datang kali ini bukan untuk berebut wilayah dengan Godwin, melainkan untuk orang-orangku mendapatkan keadilan. Kamu mengerti? Hahaha. Ya, terima kasih Tuan Ba. Bonnie, tunaikan taruhan yang kamu kalahkan. Kami akan pergi segera. Bamianfo, jangan terlalu keterlaluan. Iya. Kamu tidak mau ambil uang. Maka ikuti caraku saja. Lin Yun. Uang di meja, kamu ambil semuanya. Kasino ini milikmu sekarang. Bonnie, tagihan antara aku dan kamu sudah selesai. Kalau kamu setuju, tanda tangani kontrak ini saja. Tuan Ba, saya puas banget sama rencanamu. Bonnie, atau bayar uang, atau mangkir hutang. Mati, kamu pilih sendiri. Eh. Sekarang kasino ini milik Ling Yun.
Dulu, kalian karyawan punya dua pilihan. Pertama, pergi keluar dari kasino ini bersama Bonnie. Kedua, tinggal di kasino ini, terus bekerja. Tapi, bos baru kalian akan menjadi Ling Yun. Nanti, ikut aku di atas gaji pokok awal kalian. Tambah 10 juta kyat Myanmar lagi. Halo Bos Ling. Tapi ada satu hal. Kasino kita tidak boleh lagi seperti ini. Melakukan penipuan tanpa hati nurani. Kasino di Myanmar ada di mana-mana. Saya tidak bisa mengendalikan semuanya. Yang bisa saya kendalikan adalah kita tidak ambil bisnis yang curang. Mengerti? Wah, Bos Bonnie, kamu masih di sini ngapain sih? Kamu nunggu makan tengah malam ya? Kamu nunggu makan tengah malam ya? Kamu? Terima kasih, Pak Bah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga melakukannya demi diriku sendiri. Mulai sekarang, kasino ini adalah wilayahku. Gedawai. Aku tak berani menyentuhmu di sini. Kamu juga tahu harus melakukan apa. Pak Bah, tenang saja. Nanti 30% laba bulanan di sini, aku akan serahkan semuanya kepadamu. Apa kamu sudah merencanakan ini sejak awal? Tidak sampai disebut rencana. Begini, aku rasa di negara Myanmar, semua kasino ini tidak mematuhi aturan. Aku kemudian menemui Bam Yang Fo dan berbicara dengannya tentang kerjasama. Aku bantu dia ambil kasino ini. Dia juga membantuku sedikit. Kalau tidak, orang seperti Bonnie itu, dia pasti tidak mau membayar hutangnya. Kita juga tak bisa apa-apa padanya. Aku kira kamu benar-benar penjudi besar. Oh iya ya. Apakah kamu kenal orang yang kemampuan bertarungnya hebat? Sekarang aku punya tempat kecilku sendiri. Sudah ada sedikit uang. Aku ingin wilayahku sendiri. Lagi pula ini di Myanmar kan? Hanya jika kekuatan kita cukup kuat. Aku tak akan jadi korban yang bisa disembelih semena-mena. Jauh di ujung langit. Sekarang sudah ada uang. Kak Ming, Terima kasih sudah menyelamatkanku. urusan mencari orang itu. Serahkan padaku. Dulu aku pernah menjadi tentara bayaran. Kenal banyak rekan seperjuangan. Asalkan uang yang kamu berikan cukup. Asalkan harganya sesuai. Mereka akan benar-benar setia. Semakin orang ini mengejar uang, malah semakin setia. Cari aku 20,30 orang dulu. Soal gajinya, aku beri tambahan 10 juta kyat. Baik, aku mulai cari. Lauba. Aku suruh jadi mataku. Tapi kamu diusir dari pasar Jawan. Kamu bilang, aku mau hukum kamu gimana? Aku nggak nyangka mereka jebak aku. Pajingan Zuoyan itu. Aku udah suruh orang habisin dia. Lin Yun. Nama ini, Kok aku merasa familiar sih? Ada fotonya nggak? Ada. Dia orangnya. Ge Yan kamu. Kamu kenal dia? Tuan Ge, Bonnie mau ketemu. Kakinya dipukul sampai pincang. Apa? Siapa yang berani banget? Berani pukul kaki Bonnie sampai pincang? Suruh dia masuk. Baik. Tuan Ge, kasino saya. Bocah brengsek Lin Yun. Dijebak. Sampai direbut habis. Lagi-lagi, Lin Yun ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat ceritakan ke aku. Lin Yun, adikku udah nyiapin orangnya. Oke, kamu bawa aku pergi. Panggil Tuan Lin. Tuan Lin. Saudara sekalian, asalkan kalian ikut kerja keras dengan baik. Aku pasti bawa kalian, bikin kalian makin kaya. Benar-benar setia pada Tuan Lin. Dengan orang-orang ini, setidaknya di pasar Jawan kita aman. Hei, Tuan. Aku dari temanku. Dapat sebuah kabar. Kamu tahu Jenderal Nanshan kan? Dia jenderal besar Myanmar. Belakangan ini dia mendapatkan sepotong batu giok mentah. Konon batu mentah ini. Dia cari banyak ahli untuk cek. Ini kemungkinan besar jade hijau kerajaan. Nilainya tak ternilai. Jadi Jenderal Nansan belum berani memotongnya. Jadi maksudmu, suruh aku pergi memotongkannya. Batu giok mentah itu, aku punya kemampuan khusus. Kita bisa memotongnya sambil jaga keutuhan daging gioknya.
Tuan, penampilanmu di Kasino Boni. Aku lihat semuanya dengan jelas loh. Kamu benar-benar ahli mengidentifikasi giok. Jenderal Nanshan sudah berpesan. Siapa yang bisa ambil daging gioknya? Dia tidak punya pemimpin lama dan selalu dilanda perang terus-menerus kepadanya. Hei, Tuan, kamu tahu Tambang Leyan kan? Meskipun di sana perang terus-menerus dan tidak ada pemimpin tetap. Tapi Tambang Leyan kemungkinan besar dapat giok super. Apalagi Jenderal Nanshan yang mendukung. tambang akan berkembang lebih baik. Ini kesempatan emas langka banget. Tambang Heian memang pilihan bagus. Kalau aku bisa menguasai wilayah ini, aku punya kesempatan lawan Pak Delapan dan Gedang Wei secara setara. Saat itu, nanti semua posisi kita sama rata loh. Hei, Tuan Lin, ini sesuai permintaanmu. Senjata api yang aku beli tadi. Oke, sekarang bagikan ke teman-teman. Ayo pergi ke sana. Bamianfo pasti akan meminta bantuanku. Kita harus sampai sebelum dia datang. Saudara-saudara, ambil senjata kalian. Seret mereka keluar. Sampah. Ya. Tuan Ge, kita tangkap Ling Yun sekarang. Serahkan padamu. Tangkap? Bagaimana caranya? Kasinonya dilindungi oleh Bamianfo. Apa mungkin? Kita harus perang langsung dengan Bamianfo di wilayah Myanmar ini. Jika kepalan tanganmu tidak cukup kuat, harus mengikuti aturan. Jadi, Panggil elang botak masuk sini. kita pergi ke Jenderal Nanshan dulu. Selama kita mendapatkan Tambang Leyan, kekuatan kita jauh melebihi Bamifo. Saat itu nanti, kita akan bertindak dengan kasar tanpa sedikit pun masuk akal. Menelan Bamifo sepenuhnya. Sedangkan Ling Yun itu, bukankah dia cuma orang yang bisa kita kendalikan sesuka hati? Ya. Salam hormat, Tuan Ge. Du Ying, ayo kita berangkat. Baik. Lin Yun, kamu ada di toko? Suruh dia menemui Tuan Ba kami. Halo, Tuan Ba. Bos Lin kami berkata dia ada urusan dan sudah keluar. Baru bisa kembali setelah beberapa hari. Tuan Ba, kita tunggu lagi ya. Aduh, Sekarang pantas bos kasino ya. bahkan sudah punya pacar Kamu kenapa tidak datang hari ini? dengan tuanmu, Bamifo. Apa kamu dibuang Bamifo? Anjing tak bertuan. Hei, Bak Ba. Hehe. Kamu tidak butuh anjing ini? Apa tidak nyaman dipakai? Hahaha. Setiap orang punya kesempatan untuk mengejar kesuksesan. Masa sih? Bos Lee, kamu mau ikut sendiri? Acara konferensi Raja Batu ini? Kenapa? Kamu juga mau Tambang Leyan? Aku sarankan kamu lebih baik kencing. Lihatlah dirimu sendiri. Kali ini, pasti akan menang. Bamianfo sudah menyadari ambisiku dari suaranya. Aku merasakan niat membunuh, menguasai Tambang Leyan. Aku baru punya kekuatan lindungi diri, bahkan melawan Bamianfo dan Ge Danwei. Pak Ge, setelah kejadian di Pasar Liang, kenapa kamu masih saja suka nilai batu cuma mulut doang? Kamu berani bicarakan hal itu lagi? Gue tembak mati loh. Kakek Ge, ini wilayah Jenderal Nanshan. Jangan gara-gara bocah ini bermusuhan dengan Jenderal Nanshan. Bocah, kamu tunggu saja. Terima kasih datang ke acara. Jenderal Nanshan awasi acara ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Tuan-tuan, selamat datang semuanya. Di ajang konferensi Batu Giok ini, turnamen Batu Wang ada 3 ronde. Pemenang terakhir. Saya serahkan Tambang Leyan padanya sesuai janji. Baik, sekarang kita mulai babak pertandingan pertama. Kalian pilih saja dari batu-batu ini. Batuan mentah yang kalian sukai, lalu membelinya. Kemudian pekerja kami akan membelahnya, yang nilainya paling tinggi. Peringkatnya akan semakin atas. 3 peserta teratas akan lolos ke babak kedua pertandingan. Ikut konferensi batu pilih batu giok, masih harus bayar sendiri. Kalau tidak, gimana?
Kamu mau ambil bahan itu cuma-cuma? Kudengar semua peserta pertemuan batu dipilih oleh Jenderal Nanshan, hanya yang layak dapat nomor. Aku bilang, tanpa kakek Ba membiayaimu, apakah danamu cukup? Oh, aku ingat sekarang. Lihat nih, ingatan aku. Aku sampai lupa. Kamu merebut kasino milik Bonnie. Gue juga ngapain banyak omong sama dia. Ayo, kita cepat pilih batu sekarang. Nanti setelah tambang layan kita dapatkan, menghancurkan bocah ini semudah menghancurkan semut. Orang itu bernama Vulture karena dia punya mata tajam. Orang di samping Paman Ba terkenal. Julukannya adalah ular kobra lawan Lin Yun kali ini. Semuanya sangat kuat. Tuan Zhao tidak percaya diri ya? Tenang saja. Tambang layan, gue pasti lindungi ini. Kain ini memang milik Jenderal Nanshan. Tingkat hasil daging mencapai 90%. Nona Hunu, berapa harga batu ini? Batu yang ini ya, walaupun ini batu giok mentah. Tapi hampir tidak ada dagingnya. Kami pakai ini buat ganjal meja. Tapi mejanya terlalu rata, jadi kami tidak jadi menggunakannya. Lin Yun, ini jelas-jelas batu sampah. Hahaha. Tuan Lin, kamu tidak punya uang ya? Kalau kamu nggak punya uang, berlutut dan sujud di depanku. Aku bisa kasih kamu sedikit uang. Pilih bahan yang cukup bagus, kita orang Tiongkok nggak beli mahal. Cuma beli bahan yang berkualitas. Bahan milikku ini dibandingkan dengan bahan milikmu itu. Bahan milikmu itu cuma sampah aja. Kamu cari mati ya? Semua unit. Ada dendam di antara kalian, selesaikan secara pribadi. Berani ganggu wilayah Jenderal Nanshan? Aku hajar mati kamu. Anak muda, kamu tunggu aja. Aku akan menuntutmu. Bos, yang ini kamu yakin mau beli batu loncatan ini? Yakin, ini barang bagus loh. Baik, kamu bayar 500.000 kyat. 500.000 kyat Myanmar. Ini harga pasar limbah kok. Jenderal Blue Mountain gaya panglima perang. Nggak menaikkan harga seenaknya di tempat. Perilaku cari untung kecil itu. Aduh. Bos Lin, aku bilang nih, kenapa kamu masih keras kepala ya? Apa semua orang Tiongkok kayak kamu juga sama suka gengsi? Mulutmu keras banget ya. Kamu begitu meremehkan batu milikku ini. Mending kita bertaruh deh. Taruhannya apa? Aku yakin batuku lebih berharga darimu. Batu milikmu yang itu. Kalau aku menang gimana? Beli batuku 10 kali lipat harganya. Kalau aku tidak berharga, aku beli kamu 100 kali lipat. Yang itu. Omongannya manis banget. Kamu punya uang banyak, Tuan Lin? Kalau aku tidak bisa mengeluarkan uang 100 kali lipat itu. Nyawaku ini jadi milikmu, oke? Taruhan ini aku terima. Jenderal Nanshan, bisakah kita menambahkan sesuatu secara rahasia? Pemuda ini sepertinya sangat yakin bahwa pijakan ini bahan bagus. Kalau dia benar-benar punya kemampuan melihat yang sehebat itu, aku harus biarkan dia memotong jade itu. Supaya aku lebih tenang. Boleh. Dan salah satu kalian langgar taruhan. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Oke? Bahan batu milik Nona Nai Nai Wen, tipe S 80 juta. Kain Tuan Aung San, jenis Nohua Pingjong. Nilainya 60 juta. Bahan milik Tuan Wang, type S 60 juta. Nona Zhao 90 juta. Wah. Bahan milik Tuan Godan Wei. Tipe kaca nilainya 160 juta, melebihi Bamianfo yang tadi memimpin. Ini yang tertinggi di seluruh tempat. Pak Ba, maaf ya. Aku merebut perhatianmu. Hahaha. Tuan Lin. Nah, sekarang saatnya memotong batu pijakanmu ya. Jangan lupa ya, taruhan di antara kita. Aduh kage. Kita orang Tiongkok punya ingatan terbaik. Kamu masih mengingatkanku hal ini. Apa orang Myanmar kalian ingatannya buruk? Gedawai, kamu bicara apa sih? Memalukan orang Myanmar kita. Kalau ini di tambangku,
Aku potong lidahmu. Tuan Lin, trik kecil ini tidak berguna. Tunggu dulu. Taruhan kita. Dengan harga 100 kali lipat membeli bahan batu giok milikku. Kamu harus mati. Batu sekecil itu milik Tuan Luo. Bisa menghasilkan apa sih? Lebih baik kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana cara mengumpulkan 16 miliar ini? Hahaha. Menurutku sih, lebih baik cuci lehermu bersih. Bukankah Tiongkok punya pepatah, minum racun untuk haus? Heh. Ini adalah giok ungu violet. Kualitas ini sudah ungu kaisar. Kain ini bernilai setidaknya 500 juta. Aku belajar batu giok seumur hidup. Violeta berkualitas kaisar. Ini pertama kalinya aku lihat. Aku gagal di pameran batu mulia. Aku tetap merasa ini sepadan. Ini tidak mungkin. Ini tidak seharusnya terjadi. Ini kan cuma batu pijakan biasa. Kok bisa dapat bahan super bagus? Bahan batu milik Tuan Ling Yun. Giok, ungu, violet, ungu kaisar, 5 miliar. Batu giok milik gue ini loh. Nilainya 5 miliar. Dibanding milikmu yang 160 juta. Apakah sampah itu milikmu? Kamu, apa-apaan kamu sih? Kamu bahkan tidak sebanding dengan Ling Yun. Ya jelas sampah dong. Hei Kak Ge, aku ingat sesuai perjanjian taruhan kita. Hargai aku 10 kali lipat. Membeli batu giok milikku itu. Iya, aku pakai harga 10 kali. Aku beli kainmu ini dari tanganmu. Aku tidak punya banyak uang sekarang. Tunggu, aku kembali ke area tambangku. Kamu bercanda sama Jenderal Chan? Aku bayar. Beneran, aku bayar. Tapi sekarang uangku tidak cukup banyak. Begini, aku langsung suruh orang sekarang transfer uang ke rekening bankku. Nah, ini boleh kan? Baru gitu dong. Semua unit 50 miliar. Setelah acara konferensi Raja Batu selesai, kamu tidak transfer uang. Aku jamin kamu gak bisa pulang ke wilayahmu. Oke, aku paham. Aku paham. Saya umumkan. Pemenang pertama Shiwang Conference adalah Ling Yun, Gedan Wei, Ba Mian Fo. Bagus sekali. Baik, sekarang kita babak kedua. Babak selanjutnya, Ling Yun, Ge Danwei, dan Ba Mianfo. Mereka pilih 3 batu asli berbeda. Kemudian mereka memotong batu itu sendiri. Pilih yang paling berharga untuk menang. Dan akan lolos ke babak berikutnya. Kompetisi ini juga ada pemotongan batu. Ini jadi cukup sulit deh. Batu giok ini punya bagian bagus. Tapi belum tentu bisa dipotong bagus. Keausan musuh bahan bagus. Ahli batu giok tak potong batu. Semua bukan mata elang. Tahu bahan bagus batu? Tidak mungkin memotong kain utuh. Tuan Ling, iya, aku akui kamu lihat batu. Memang punya bakat sedikit. Memotong batu bukan seperti melihat batu. Semudah itu. Dia pernah potong berapa batu mentah? Menurutku dia cuma bisa potong dari tengah doang. Yakin? Iya, tenang aja. Ayo. Ini adalah perintah Mantang Ling. Aku mau yang ini saja. Hahaha. To you, lihat. Aku bilang dia lebih beruntung. Dia malah memilih satu batu giok mentah yang sekecil ini. Benar-benar anak muda ya. Dia sampai bisa memilih batu giok mentah sekecil itu. Tapi memang benar. Semakin besar batunya, semakin tinggi toleransinya. Kalau aku juga akan memilih batu mentah seukuran mantau itu. Daging giok di sini lebih banyak. Hasil potongannya juga lebih bagus. Tapi butuh pemotongan super akurat. Dia kira punya mata tembus pandang. Malah memilih batu sekecil itu. Hei Lin Yun, mereka benar juga sih. Bagaimana kalau pilih batu giok yang lebih besar dengan begitu lebih mudah dipotong? Pilih yang lebih besar. Bercanda apa sih? Siapa hasilnya lebih bernilai? Memotong dengan utuh juga tujuannya untuk tujuan itu. Ini semua hijau. Kalau dipotong utuh, nilainya tak terhingga. Yang ini saja. Pak, ambilkan yang ini ya. Kata mereka benar. Semakin besar batu mentahnya, semakin tinggi tingkat toleransi kesalahannya. Lagi pula, ini kan memotong batu giok, bukan membuka mata batu. Bos Lin,
Aku ingin lihat akurasi kamu. Potong sampai dapat satu yang utuh. Kalau batu giok yang dipilih besar, ruang gerak kita jauh lebih luas. Benar-benar bisa meningkatkan tingkat toleransi kesalahan. Tapi yang tidak mereka sangka, aku benar-benar punya mata tembus pandang. Yuk, daging giok ini sudah sepenuhnya aku kupas keluar. Masih cukup utuh. Bagus, bagus. 8 yang mulia, kita seimbang dengan Godwin kali ini. Halo Bos Lin. Ini kamu lagi. Ada apa sih? Ini malah tidak dipotong sama sekali. Cuma duduk diam terus seperti ini. Apakah ini buang-buang waktu? Hahaha. Page, kenapa kamu harus bicara? Sejujur itu sih, jika batu itu punya daging giok, sekali tebas, nanti rusak daging gioknya. Kalau di dalamnya tidak ada apa-apa. Bahkan kalau dipotong sampai utuh, juga tidak ada gunanya sama sekali. Hahaha. Aku bilang, dia tidak bisa terus tidak realistis. Kita tunggu saja terus. Bos Lin, batu milikmu ini masih mau potong atau tidak? Hasil Lin Yun bagus atau buruk? Tetap harus dipotong sedikit. Ambil risiko sekali. Aku tidak mau potong lagi. Hahaha. Gimana bocah? Kamu tak bisa hasilkan barang bagus. Jadi kamu mundur dengan sendirinya ya? Bang lo. Batu mentah yang sangat kecil ini. Dia bisa memotong apa sih? Kamu bikin dia kesulitan banget deh. Apakah aku salah lihat orang ini? Aku bilang bocah ini mundur sendiri. Haruskah kita usir dia keluar? Jangan sia-siakan waktu di sini. Tuan Lin, kalau kamu tidak mau memotongnya, Aku tidak memotong, bukan mundur loh. Kamu bocah, jangan main sama Jenderal Nanshan. Aku tidak bohong pada Jenderal Nanshan. Tapi aku ingat Jenderal Nanshan bilang, lomba kali ini membandingkan siapa batu yang lebih berharga. Kan? Ya. Ini karena batu ini. Ini sama sekali gratis. Bagian dalamnya. Ini. Hijau penuh. Oh. Wah, luar biasa. benar-benar luar biasa sekali. Pertama, zamrud ungu, lalu hijau penuh. Perjalanan kali ini benar-benar tidak sia-sia. Pohon sebaik ini. Aku langsung melihat 2 buah. Ini tak terlihat seumur hidup. Sangat berharga. Benar-benar sangat berharga. Anak ini hebat sekali ya. Hijau penuh. Hahaha. Benar-benar langka sekali dalam 100 tahun. Kalau bukan kamu menggosoknya tangan kalau pakai mesin, pasti akan merusak hijau penuh ini. Namamu Lin Yun, kan? Jenderal Nanshan. Nama saya Lin Yun. Baik, hasil pertandingan ini sudah pasti. Kamu bisa masuk ke babak ketiga. Hanya kamu yang bisa masuk ke babak ketiga. Ji Dawei. Wah, batu kita berdua seimbang banget ya. Tak perlu bersaing lagi. Hahaha. Kamu ini gak berguna banget sih. Bahkan anak ini pun kalah. Aku. Baik, sekarang kita masuk ke pertandingan ketiga. Baik, sekarang kita masuk pertandingan ketiga, yaitu pemenang pertandingan kedua kita, yaitu Lin Yun kita. Ayo potong yang lama ditunggu. Batu giok mentah itu. Jika dia bisa memotongnya dengan sempurna, batu giok mentah ini, kita akan sesuai dengan perjanjian. Tambang Leian. Serahkan kepadamu untuk dikelola. Ya, tapi jika kamu ambil batu giok mentahku, sampai rusak sedikit saja, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lin Yun, beberapa hal harus dipertaruhkan dengan nyawa. Apakah kamu mengerti? Mengerti. Baik, kamu sudah siap? Baik. Pertama muncul warna ungu violet. Semua penuh warna hijau. Sekarang performa batu giok mentah ini juga sangat bagus. Ya Tuhan, jantungku mau keluar. Bahan yang sangat bagus ini. Pantas saja dia Jenderal Nanshan ya. Meskipun aku bayar tiket, barang-barang bagus ini, aku setuju tanpa ragu kok. Semua.
Dia tidak akan lama berkuasa kalau dia salah memotong. Jenderal Nanshan pasti akan membunuhnya. Ini bukan menjebak diriku sendiri? Aduh, dorong kamu deh. Dorong? Nanti pulang aku urus kamu lagi. Dia bahkan bisa dapat banyak selingkuhan. Batu giok sebesar ini, ada apa? Tambang Leian ini sudah... Didapatkan oleh bocah ini. Tuan Lin, silakan. Ini tidak mungkin. Ini cuma batu sampah. Bagaimana mungkin? Jenderal Nanshan, aku tidak bisa memotong batu ini. Tuan Lin, apa maksudmu? Jangan-jangan batu mentah ini, kamu tidak berani memotongnya? Apa yang Ling Yun lakukan? Tuan Ge, lihat tuh, aku bilang batu ini tidak bagus. Semudah itu untuk dipotong. Kali ini dia pasti tamat. Dayam, bocah ini lagi ngapain? Bisa apa lagi sih? Takut mati lah. Iya juga sih. Lagian, sedikit saja ada masalah saat membelah. Nyawa bisa langsung melayang. Takut mati itu wajar. Bukan aku tidak berani membelahnya. Tapi batu ini sampah, bukan berharga. Tidak ada gunanya membelahnya. Apa? Batu sampah? Bos Lin Yun, kamu tidak boleh bicara sembarangan begitu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Jenderal Nanshan, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cari orang untuk membelahnya. Silakan potong setengah hati. Nanti saatnya tiba. Ini batu giok mentah kelas atas. Atau batu sampah. Pasti langsung terlihat jelas. Lin Yun, apa maksudmu? Jika batu mentah ini dipotong bukan yang kamu kira, maka kamu akan menjadi korban peluruku. Halo Lin Yu. Kenapa bisa begini? Aku bukan ahli batu giok kok. Tapi aku bisa melihatnya. Ada masalah di batu giok ini? Sepertinya ini adalah batu yang disambung. Siapa yang berani sebesar itu? Berani menipu Jenderal Nanshan. Seperti yang semua orang katakan tadi. Ini bukan batu giok terbaik. Melainkan dirakit dari potongan-potongan. Ini batu biasa. Kalau tebakan saya tidak salah. Saat diberikan kepada Jenderal Nanshan, pastilah nilainya dilebih-lebihkan tanpa batas. Kalau tidak, Jenderal Nanshan tidak akan memotong batu itu dengan sangat hati-hati. Orang ini sih, tujuannya cuma buat Jenderal Nanshan. Takut memotong batu ini. Kan, Zinaizi berani sekali menipu saya. Who knew? Jenderal Nanshan. Sebelum malam ini, bawa kepala Zinaizi ke hadapan saya dan wilayah yang dia kelola. Serahkan kepada musuh bebuyutannya, Lina yang akan mengelolanya. Baik, saya segera melakukannya. Jenderal Nanshan. Meskipun batu giok ini adalah sampah, tapi kamu memenangkan kejuaraan Raja Batu sesuai kesepakatan kita. Tambang Leian tetap harus diserahkan kepadamu. Sekarang saya umumkan, Tambang Leian dikelola oleh Lin Yun. Lin Yan, kamu pulang dulu untuk mengelolanya sementara. Aku urus Tambang Leian untukmu. 3 hari kemudian, aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Kamu pergi ke Tambang Leian. Jenderal Nanshan memang benar-benar hebat. Sudah menyelidiki aku sampai sebegitu detail. Baik. Lin Yun. Kamu benar-benar pemilik baru tambang Leian. Ya Tuhan, Aku tidak sedang bermimpi kan? Beberapa hari yang lalu, kamu pedagang giok dengan 7 juta koin gratis. Lin Yun tidak mungkin adalah musuhmu kan? hei, kamu tidak aman di mobil. Kalau kamu tahu akibatnya, turun sekarang. Kalian berdua tetap di dalam mobil. Aku mau lihat apa dia mau. Kamu bercanda apa sih? Kamu bilang Tiongkok bersatu. Kenapa sekarang tidak bersatu? Benar, orang Tiongkok paling bersatu. Baik, kalian turun saja. Berdiri di belakangku saja. Ya, baik. Ayo pergi.
Kenapa kakak besar tidak datang? Kamu itu apa sih? Wajar aja kakak datang nyari kamu. Gao Ye sudah memberi perintah asalkan bunuh Ling Yun. Dia tak bisa ke tambang Leiyan. Oke, aku bisa menebus kesalahanku. Terhindar dari hukuman mati. Jadi aku pasti harus bunuh Ling Yun. Hei bocah, di ajang lomba Raja Batu. Bukannya kamu sangat sombong waktu itu? Kenapa sekarang tidak sombong lagi? Tu Ying, kamu tahu ini apa? Ini sudah jam berapa sialan? Kamu masih pura-pura. Tanya apa yang aku lakukan. Kamu pikir ini tambang Leiyan sebelum kamu sampai di sana? Apakah kamu punya kekuatan sendiri? Oh ya, kamu masih punya kasino milik Bonnie. Tapi anak buahmu jaga tempat itu. Seharusnya tidak datang ya. Bocah, cepat katakan padaku. Apa yang aku lakukan? Orangku sekarang banyak banget. Sama sekali tidak bisa dengar apa-apa. Kamu mau adu jumlah orang denganku? Adu banyak orang sama kamu kenapa? Ini. Bagaimana mungkin? Bukannya kamu baru ambil kasino Boli? Kok bisa muncul banyak anak buah? Cepat turunkan senjata itu sekarang. Apakah kita hanya menunggu di sini? Aku salah. Ampun saya, Tuan Lin. Meskipun kamu sudah menurunkan senjata, tapi saya tidak berniat melepaskanmu. Tuan Lin. Ampun saya, Tuan Lin. Saya salah. Tuan Li. Tuan Li. Di tempat Myanmar ini, untuk meraih hal besar, harus belajar membunuh orang. Apa kamu merasa kita kejam? Di zaman Republik Tiongkok. Kalau kamu tidak kejam, kamu yang akan mati. Benar kata kamu. Tapi ada satu hal lagi. Kita orang Tiongkok tidak boleh ditindas. Ada apa? Mati. Mereka semua sudah mati. Apa yang semua mati? Orang-orang elang botak. Mereka semua mati. Tu Ying ini tidak berguna. Tapi selalu pandai merusak segalanya. Lin Yun tahu kita akan membunuhnya. Setelah dia dapat tambang Leiyan, bekerja sama dengan dia, takut apa? Wilayah ini sudah dibagi sejak lama. Semua diatur oleh 4 keluarga besar. Bahkan kalau mau menjatuhkan hukuman, wilayah kita dikelola Jenderal Nanshan. Mereka berani bergabung menelan kita. Itu melawan 4 keluarga besar. Melawan aturan umum Myanmar. Mereka tidak berani. Kamu ingin menghabisi semua pihak? Benar, Paman Ba. Tolong tunjukkan jalan yang benar ya. Ini adalah uang tahap pertama. Nanti ada 1 miliar kyat lagi. Beri aku satu alasan. Paman Ba. Dia mau membunuh aku. Orang yang mau membunuh aku tak akan biarkan dia hidup. Ini adalah Myanmar. Ini juga cara Ling Yun menjalani hidup. Bagus, aku tidak salah menilai. Berani banget. Kejam banget. Wah, benar-benar orang besar. Aku akan tunjukkan jalan terang kepadamu. Kita para kepala tambang. Sebenarnya semua ditunjuk panglima perang besar di wilayah yang sama. Dengan kekuatan mereka, kita pemimpin tambang jadi raja lokal. Terima kasih para jenderal perang. Kepala tambang akan kirim barang ke mereka. Misalnya, batu yang diterima Jenderal Nanshan itu batu giok mentah palsu. Itu hadiah dari orang lain untuknya. Lalu Tuan Ba, maksud Anda adalah hari spesial itu sudah hampir tiba. Betul. 3 hari lagi, Gedan Wei akan kepada Jenderal Nanshan. Berikan bahan giok berkualitas untuk penghormatan. Aku tahu semua yang kamu lakukan di wilayahku. Mata kiri, tidak mungkin tidak ada batu yang menarik. Aku nggak tahu trikmu. Tapi, cara ini, kamu bisa pakai sekali lagi. Kalau unit kirim barang jelek ke Jenderal Nanshan, hanya ada satu hasil untuk dia. Sungguh tidak disangka-sangka. Atasan kita ternyata Jenderal Nanshan.
Ini benar-benar kebetulan sekali. Siebaye. Kamu tidak berutang padaku. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga tidak berutang padamu. Aku cuma mengambil uangmu, membantumu menyelesaikan urusan. Aku mengerti. Orang seperti Eight-Faced Buddha di Myanmar. Malah yang paling layak untuk berteman. Jenderal Nanshan. Godwin akan memberimu barang jelek 3 hari kemudian. Lin Yun. Kamu tahu akibat bohong padaku? Jenderal Nanshan, aku tak akan memberimu berita palsu. Alasan aku memberimu informasi ini. Aku mau tanya sesuatu padamu. Bisa aku kelola wilayah semua unit? Jika aku cuma memberitahu Jenderal Nanshan, Golden Way akan kirim barang buruk tanpa meminta keuntungan apapun. Jenderal Nanshan pasti akan curiga. Aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Hal ini, kalau itu benar sih, aku bisa setuju. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus diperjuangkan dengan nyawa. Karena kamu rela mengorbankan nyawamu, maka aku bisa mewujudkan keinginanmu. Terima kasih, Jenderal Nanshan. Hahaha. Jenderal Nanshan. Kenapa Lin Yun di sini? Mulai. Kenapa aku punya firasat buruk? Semua unit. Apa maksudmu? Kamu tidak menyiapkan apa-apa sama sekali. Tentu saja tidak. Jenderal Nansheng, ini Lionton Wuxi buatmu loh. Ini terbuat dari kaca. Semoga kamu selalu aman dan selamat. Tidak ada hal buruk yang menimpamu. Nona Wuniu. Aku yang saja, oke? Golden Way untuk menipu Jenderal Nanshan. Aku nggak tahu metode pemalsuan apa. Aku takut kamu tidak bisa menemukannya. Ya, boleh. Ling Yun, apa sih yang kamu mainkan? Aduh, di negara kita Tiongkok, jangan lakukan hal buruk. Jangan takut, hantu mengetuk pintu. Kamu ada berbuat curang ya? Lin Yun, apa maksudmu? Gua kasih tahu ya. Jangan ngomong sembarangan di sini. Gua nggak akan baik sama lu. Wah, Golden Way. Lu bawa sepotong batu giok palsu. Pura-pura asli buat nipu Jenderal Nanshan. Kamu masih tidak sopan padaku? Lin Yun, jangan ngawur. Lepasin tangan lu. Jenderal Nanshan, pendant ini gua udah cek loh. Ini sama sekali bukan giok kaca. Ini cuma biji kacang aja. Dia memberimu biji kacang sebagai hadiah, bagaimana dengan Anda? Ini bukan apa-apa. Mungkin keuntungannya tahun ini kurang. Tapi dia bohong soal biji kacang. Ini benar-benar menganggap bodoh kan? Yun Yun. Jangan ngomong sembarangan. Jenis kaca ini saya periksa sendiri. Mana mungkin itu jenis biji kacang? Jenderal Nanshan, jangan dengar omong kosong dia. Kuno. Lihat, jenis apakah ini? Lapor Jenderal Nanshan. Ini paling banyak. Hanya sepotong jenis biji kacang. Masih ada apa lagi? Mana mungkin ini? Ini sama sekali tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Kamu benar-benar berani sekali ya. Barang-barang di dalam kotak ini. Semua biji kacang ini jenis unggul. Bawa biji kacang untuk Jenderal Nanshan. Kamu bercanda sama Jenderal Nanshan ya? Li Yun. Jangan ngomong sembarangan. Bagaimana saya bawa giok untuk Jenderal Nanshan? Ini sama saja. Aku bunuh diri. Kalau begitu, jelaskan apa yang terjadi dengan kotak ini. Lapor Jenderal Nanshan.
Benar persis seperti Tuan Ling Yun. Barang-barang ini semuanya berawal dari tingkat benih pertarungan. Gedawei, apalagi yang ingin kamu katakan? Apa pesan terakhirmu, Jenderal Nanshan? Dengarkan aku. Aku nggak siap banyak benih pertarungan. Apa bedanya aku mencari mati sendiri? Apa tujuan saya melakukan ini? Aku tidak mengerti apa tujuanmu, tapi kamu memang membawanya. Benih-benih pertarungan ini untuk menghina saya. Hanya dengan alasan ini saja. Kamu sudah pantas mati. Aku tak tahu caranya. Hari ini pasti gagal. Gua bawa kalian semua mati bareng. Dia. Dia tidak membiarkan aku hidup. Kau mati, aku juga mati. Gedeng Wei, berani kamu? Aku. Ling Yue, berani kamu? Jenderal Nanshan, Anda pasti terkejut tadi. Saya pergi, kasih makan anjing. Lin Yun kali ini ya. Terima kasih. Sama-sama, Jenderal Nanshan. Aku menyelamatkanmu, bukan sepenuhnya untukmu, tapi juga untuk diriku sendiri. Baguslah. Aku suka kalimat ini. Benar-benar untuk dirimu sendiri. Baik, aku setuju. Akan menyerahkan wilayah semua unit kepadamu. Tapi, kamu harus memberiku waktu sebentar. Pergilah ke area tambang terlebih dahulu. Paling lama setengah bulan. Aku akan mencari orang untuk menyerahkan wilayah semua unit kepadamu. Baik. Terima kasih, Jenderal Nanshan. Paman Ba, uang sisa Anda. Terima kasih banyak atas petunjuk Anda. Lin Yun, aku bilang jangan terima kasih. Di antara kita berdua, hanya akan bekerja sama selamanya begitu Paman Ba. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Hehe, baik. Kerjasama yang menyenangkan. Besok ya, aku ke tambang Leian sekarang. Kalian semua harus pastikan toko saya ini terjaga dengan baik. Cari aku di tambang batu api. Tahu tidak? Baik. Tapi, Bos Lin, kamu bos di tambang batu api. Kenapa masih buka toko camilan ini? Karena ini wilayah yang kita kuasai. Kita orang Tiongkok, wilayah kita harus bersatu sepenuhnya. Kita orang Tiongkok. Dimanapun kita berada, ini adalah batas dasar kita, tidak boleh dilanggar sama sekali. Tidak boleh dilanggar sama sekali.